Aduh, sudah lama ya, jangan Oh. tepuk-tepuk. Apa ini tepuk-tepuk? We back. Mic-nya di sini Mas, tepuk-tepuk. Iya. Kita udah lama. Saya pun di akun atau channel YouTube ini nggak pernah upload lagi karena bingung mau upload apa dan lagi malas aja. Ya karena kita kemarin lagi menyelesaikan beberapa acara. Enggak, kita ikut ini. malam tirakatan. Ya kita juga. lagi musuhan. Kita lagi musuhan kemarin. Kenapa musuhan apa? Zara itu ini mengkhianati saya. Wah. Mengkhianati saya dengan mendapatkan pekerjaan. Enggak, itu realita Pak. Kalau itu nggak bisa, nggak boleh. Nah, dan memang nih momennya tepat. Nih kita momen rekam video lagi di saat Zari udah mikir mau resign. Waktu yang tepat Mas. Tidak ada pekerjaan yang baik Gus. Ya memang tidak ada pekerjaan yang memihak para karyawannya, tidak ada. Pasti memihak para bosnya. Ketika bosnya itu merasa penghasilannya sudah mulai kurang, disitulah karyawannya udah mulai harus keluar. Ungkang-ungkang gitu. Oh, iya. Tapi hari ini kita akan bahas apa sih? Ya, kamu kerja di kafe ya? Di kafe. Bukan kafe, jadi pembuatan kopi. Iya. Oh, bukan kafe. Bukan kafe, itu roastery. Oh, roastery berarti nggak bisa pesan kopi? Nggak bisa. Ya pesan kopi, tapi kopi bubuk sama kopi. Bukannya kafe itu ada tempatnya pas kamu bikin konten itu? Itu tuh emang buat testernya aja. Oh. Orang nyobain, misalkan dia mau robusta dijadiin americano tuh kayak gimana rasanya. Oh. Nah, nanti aku yang buat. Aku sekarang udah bisa buat. Oh, bisa kopi. Harus pakai ini, mesinnya harus yang mesin gilingan, yang mesin giling kacang itu yang begini. Yang begini tuh. Yang masukin kacang di sini sih. Bukan kacang deh apa? Daging itu loh. Iya, digituin. Yang gitu-gitu. Ya, kemana gini-giniin tuh. Langsung jadi itu PLTA. PLT pembangkit listrik tenaga apa? Ya apa? Tenaga apa? Iya, kemarin itu jadi. Kerjanya itu. Dan buat konten. Oh, buat konten. Tapi di situ banyak kopi, berarti nggak ada ini ya, nggak ada minuman lain, cuma kopi doang. Nggak ada teh gitu. Nggak ada. Ada teh tapi ini punya pemiliknya, punya owner ya. Iya, berarti teh untuk dia minum pagi-pagi. Iya, minum pagi-pagi. Itu bukan teh yang dijual, Mas. Kita kan ngomong kopi sama teh yang dijual. Bukan teh sama kopi yang diminum bosnya, apa urusan lu gitu, Mas? Ya kan akunnya ada teh nggak ya? Nggak ada. Oh iya, teh ada pasti. Punya ownernya. Pasti gula ada juga dong? Ada juga. Ada gula. Ada yang aren, ada yang batu. Oh, di dapur bosnya kan? Di dapur bosnya. Sama Endok sama ini. Oh gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal kopi, teh juga kan ya? Iya. Kamu nggak tahu banyak tuh soal teh berarti. Teh itu kan macam-macam, ada teh teh ini pakai teh yang celup. Teh celup ya. Teh celup, ada yang teh yang bubuk, ada yang daun-daun gitu bentuknya masih potongan daun, diseduh dulu. Kamu tim yang mana tuh? Teh yang celup apa yang daun potongan-potongan diseduh dulu apa gimana? Aku yang masih ada batangnya. Aku yang itu yang udah jadi teh jumbo aku. Yang jadi teh jumbo, aku juga suka. Jadi teh jumbo. Jadi teh jumbo suka, ya benar. Itu kan kamu kan ngomong yang bubuk atau yang celup Mas, jadi teh jumbo juga. Enggak usah mikir itu, yang penting udah diselesaikan. Penting ada teh biasa. Teh biasa. Apalagi yang ini yang matcha. Matcha. Ya. Itu ada macam-macamnya juga itu. Matcha itu ada yang bubuk yang jadi matcha itu kan kalau asli kan susah bikinnya, lama kan? Yang pakai mangkok kecil gitu terus gitu loh. Kalengan itu kan, ada yang kalengan juga. Kalengan gimana? Kalengan bubuk, Pak. Oh, yang bubuk. Tapi kan tetap digini-gini dulu toh? Iya. Kan pakai yang rotan itu loh. Iya, rotan itu namanya kayak buat creamer gitu. Iya, itu lama loh itu. Iya. Itu matcha itu kalau misalnya matchanya mahal pasti bikinnya begitu gitu. Kalau matchanya murah biasanya pop es. Pop es matcha. Sama coklato matcha benar. Enak lagi. Tapi belakangan ini beritanya tuh katanya matcha itu banyak yang bukan berita ya, konten-konten orang bilang katanya matcha tuh kayak rasa rumput gitu, apalagi orang yang suka kopi. Emang benar ya? Iya, ada juga yang seperti itu, kan tergantung matchanya seperti apa dia. Kalau ngambil dari berarti dia salah matcha mungkin matchanya dia tuh matcha yang memang asli banget. Iya, ada pernah cip matcha yang asli? Waktu itu cincau aku bikin. Matcha itu dari Jepang, Pak. Sama kayak rumput-rumput itu. Kenapa ada cincau, Mas? Cincau yang rumput, tahu kan cincau yang daun? Iya, cincau yang daun kan? Ya, tapi kan bukan matcha itu, Mas. Tapi sama-sama rumput, Pak. Matcha itu emang rumput ya? Rumput. Bahan dasarnya apa? Ya kita lihat ya. Bahan dasar matcha itu apa? Rumput apa namanya? Rumput Jepang, Pak. Rumput Jepang. Rumput Jepang bukannya yang di depan rumah orang-orang itu. Nah, itu matcha itu, Pak. Bahan dasar matcha ya. Bakal jadi matcha itu. Cikal bakalnya macam.
Bahan dasar matcha itu adalah daun teh hijau jenis tencha yang digiling halus menjadi bubuk menggunakan penggiling batu. Ya, ya itu berarti kan ada rumput juga, itu bisa jadi rumput lah. Dulu awalnya itu rumput ya. Ya bukan rumput mas, oh, daun. Di Tapi Jepang daunnya jenisnya namanya tencha. bukan, berarti ini ya langka dia itu tenja. Bukan, cuma di Jepang doang mungkin adanya. Oh, berarti kalau di Indonesia nggak bisa ya? Di Indonesia bisa, ada tuh PS1 namanya yang Thank you, ninja. thank you. You're welcome. Thank you dong, itu thank you. Aneh banget. Tetelan cuek ya. Saya cuek. Kan tetelan mas. Nah ini, tapi banyak harus dibudidaya dulu emang yang aslinya gitu. Budidaya luhur. Bukan. Budi pekerti juga ya, luhur ya. Sama leluhur ya. Itu universitas, budi luhur itu. Budi luhur mas. Itu, tapi kalau di kamu nih, kamu suka nggak matcha itu nih? Kamu suka kopi nggak sebenarnya? Pertamanya kamu suka kopi dulu nggak? Kalau aku karena bekerja di kopi, jadi suka. Karena bekerja di kopi. Jangan dijelasin di awalnya mas, kamu yang suka kopi dulu nggak kayak orang kalau suka kopi suka. Iya itu namanya cupping pak. Iya cupping. Kamu cupping nggak? Cupping aku. Kalau misalkan di sana itu udah bilang sendiri. Oh, itu apa itu? Efeknya apa kalau di itu? Itu apa after taste-nya keluar. Oh, after-nya. Oh. Kadang pas dinginin terus keluar asap gitu. Oh, itu cupping ya? Cupping Pindo kok. Cupping pisang. Cupping. Nah, memang kalau digituin tuh rasanya keluar ya? Iya, jadi kayak dia dapet after taste. Jadi kayak apa ya? Lebih ke sensasinya sih, Pak. Sensasinya. Jadi kalau kita minum biasa kayak nyeruput kuah sop gitu, kan beda. Tapi kalau ini tuh langsung dapet apa ya? Kayak sekelebat gitu. Sekelebat apa rasa originalnya? Rasa dari origin si kopinya itu. Origin si kopinya kan itu. Biasanya kalau cupping itu emang minuman kopi yang udah dibikin manual brew biar dapat si rasa originnya. Oh. Jadi bukan kayak gini. Kopi yang dijadiin. Kalau misalnya dia cupping, cupping itu kan pengen tahu rasanya toh. Nah ini kan tujuannya untuk meminumnya yang mana yang dia suka dari cupping itu. Pas dia minum masa dia nggak cupping terus sama sampai habis kopinya? Dia minum biasa aja gitu dan rasanya juga nggak keluar darinya berarti. Buat ngetes, nyari testing kopi. Jadi misalkan kopi dari Temanggung, kopi dari Ambarawa dicampur nih, rasanya seperti apa? Nah itu kayak jadi cuma 2 kali cupping aja, nggak dihabisin tuh kopinya. Oh iya, dia tahu rasanya nih, dijual. Dinilai habis itu dijual. Dinilai terus dijual. Yang paling bagus yang mana dari kopi ini. Oh terus dijual, orang minum juga nge-cupping lagi tuh? Ya nggak cupping. Jangan marah dong. Repot banget. Ya maksudnya apa gunanya cupping untuk dapat rasanya? Dapat rasa original. Ketika orang nanti membelinya tidak nge-cupping lagi, dia nikmatin rasa biasanya doang. Dari kualitas kopi itu kan bisa dilihat ini kalau di cupping itu enak berarti otomatis bisa enak untuk diolah jadi apa aja nih. Jadi tepung bumbu gitu. Tepung bumbu, bedak. Tapi itu fun fact ya apa? Fun fact apa fun fact? Ada ini ampas kopi itu pak. Ternyata kalau dibuat turunan itu bisa bikin glowing. Oh bisa bikin glowing. Nah, bikin kulit glowing. Glowingnya tapi yang hitam glowing gitu. Hitam glowing. Daripada kopi bikin apa glowing, yang bisa instan glowing ada loh. Apa? Minyak. Glowing instan, harusnya langsung dimasukin penggorengan. Jangan ada baby oil aja dong. Jangan minyak sawit juga mas. Atau GPU boleh, GPU kan bisa menyembuhkan. Ya, balik lagi ke matchanya tadi mas. Nah nih kamu kan kopi terus cupping juga, terus bisa nikmatin rasa kopi. Matcha itu enak apa enggak? Matcha itu origin ya. Origin itu enak sih. Oh enak. Iya ada ini juga. Tergantung nikmatnya gimana pak. Jadi kalau matcha kan base-nya kan dia pakai susu kan. Kalau misalkan dia origin itu rata-rata banyak yang nggak suka sama halnya kayak karena pahit dong. Iya sama halnya kayak kopi. Tapi kan dia dapat taste-nya itu dari si penciumannya. Oh aromanya si matcha itu. Iya jadi aromanya dapat berarti enak nih matcha nih gitu menjadi susu. Karena ketika dia dijadiin si orang kan beli matcha itu biasanya karena rasanya dapat aroma wanginya itu sama warnanya. Warnanya kayak kenapa sih warnanya emang?
kan hijaunya ada yang hijau lumut, hijaunya hijau banget, hijau karpet musola. Minum ada orang sholat. Mas mikir Mas mau sholat subuh, ada orang tidur Pak. Oh iya, ngiler lagi. aja. Parah banget. Nah, kalau aku sendiri ya, matcha itu nggak enak menurutku. Kenapa kamu nggak suka? Aku tuh tidak pernah menemukan matcha itu yang bener-bener minuman yang gimana ya? Minuman yang jadi pilihan pertamaku gitu loh. Maksudnya, ketika terus ada matcha, sama saya tidak menggoda untuk kopi pilih. Waktu kemarin di kafe itu kau pesen matcha kopi. Nyoba Mas. Oh, aku pikir ketika kayaknya bosan deh minum kopi di rumah, udah minum kopi, matcha aja deh. Matcha kopi. Enak sih tapi bukan jadi pilihan utama tetepan. Tapi kalau istriku matcha banget Pak. Dia tuh semua matcha dicoba, matcha di gacoan. Matcha. Ada. Mie-nya rasa matcha? Bukan Mas. Pangsitnya. Minumannya ada matchanya. Ada matchanya. Kalau apa-apa tuh pasti nyoba yang matchanya, dan karena kayaknya memang minuman cewek deh matcha tuh. Iya emang itu. Memang minuman cewek ya masuknya. Minuman cewek. Karena kan rasanya kaleman. Memang cewek kalem. Ada juga. Enggak juga. Ada juga yang menolakmu ya. Terus maksudku bisa dibilang minuman cewek, karena ada juga konten real kalau lihat ya, orang pernah nggak kamu lihat ada mas-mas mesan kopi, mesan kopi apa dia sih americano, yang terus ceweknya matcha gitu, sampai di depan pintu tukeran segini gini gitu. Berarti memang cowok pesan matcha itu memalukan, istilahnya kayak nggak cowok banget gitu, aib nggak cowok banget, padahal kan ya terserah orang lah ya. Dia nggak suka kopi, dia minumnya matcha, terserah lah. Iya, tapi kan emang ini Pak, banyak hal-hal yang dari matcha itu bikin kelihatan kayak girly banget gitu. Jadi kayak kan sering ada yang boneka matcha, matcha hijau-hijau gitu kan. Kan kelihatannya aneh kalau cowok gitu. Kalau cowok bawahnya ya. Dan nggak ada boneka kopi ya, jarang ya. Ada. Kopiko. Cappuccino Assassino aja tetap ganteng bonekanya. Maksudnya manly gitu loh bentuk bonekanya. Enggak jarang. Tergantung juga penikmatnya siapa. Karena semakin kayak ada kopi juga ada pakar-pakarnya, Pak. Pakar matcha ada nggak pakar matcha? Ada pakar. Orang Jepang. Yang biasanya bayangan gue pakar matcha itu adalah nenek-nenek pakai kimono. Bayangan lu pakar Jepang matcha kayak gitu. Kalau pakar sushi itu bapak pakai ikat kepala. Ikat kepala Jepang itu pakar sushi, atau ikat kepala ya itulah yang kain itu. Nah, kalau kopi bayanganku, orang pakar kopi itu adalah mas-mas pakai celana hitam. Barista. Itu pikiranku kalau bentuk-bentuk pakar. Yes, soalnya kalau matcha itu kan juga ada grade-grade-nya juga, Pak. Grade itu kualitas. Iya benar, berarti yang pop es ini yang gacoan-gacoan itu yang grade rendah. Nah, itu bukan matcha. Cuma rasa doang ya. Cuma rasa aja. Kenapa dimasukin grade aneh, Pak? Berarti salah dong selama ini kalau kita bilang kita tahu matcha enak nggak enak karena kita nggak pernah nyicip yang aslinya. Kamu pernah nggak yang asli yang dari coffee shop? Mungkin kopi kenangan tuh matchanya asli nggak? Menurutmu? Itu nggak tahu aku, tapi kan mungkin ada grade-nya grade 1 mungkin. Mungkin kayak harga kali ya. Iya. Kayak kalau sudah harganya yang gini, pasti real matcha ini. Kayak kopi itu kan kalau misalkan dia harganya lebih mahal, berarti kopinya kualitas grade fine. Kan ada kopi kualitas yang komersial, Pak. Komersial tuh kopi yang biasa dilempar ke pasaran, ke kafe-kafe dan sebagainya. Kalau grade fine itu kopi-kopi yang hanya untuk tempat-tempat penikmat kopi aja. Jadi tempat khusus kopi. Aku pernah nyoba. Pertama kali dalam hidupku mencoba kopi yang kayaknya premium. Apa tuh? Itu di Tomoro. Ada kopi katanya premium Colombia. Ya. Ada bentuk. Harganya agak beda. Specialty. Harganya kayak beda 10.000 gitu dari HP. Harga normal berapa? Bukan harga normal, harga yang biasanya paling ada nggak sampai 20.000. Nah, aku nih yang pesannya yang 28 apa 29 gitu harganya kalau nggak salah. Murah itu kalau biasa. Nah, itu kecil, gelasnya cuma segini doang. Iya. Cuma segini doang gelasnya. Segini berarti ya. Nah, itu enak ternyata. Enak. Dan nggak pakai gula itu. Aku tadi, ini tuh kopi gitu. Enak. Iya, asem. Ini tuh kopi enak tuh kayak gini tuh. Kayak gitu, Pak. Jadi yang spesiality itu rata-rata begitu dibuatnya manual brew. Kalau di Indonesia sendiri kemarin kan ada di JCC ya, Pak ya. Itu di tempatku buat beberapa cupping kopi itu. Ada yang
tadi yang Kolombia itu Aristobuldo Rayo, terus habis itu Ijen Raung, sama kopi termahal di dunia itu kopi Geisha namanya. Oh ini, sungguh aku tak bisa, sampai kapan ku tak bisa. Kopi Kamu Geisha. memang yang Pertama cinta ya. Ya, kopi Geisha itu. Jadi namanya Geisha apa Geisha? Geisha. Memang bener Geisha. Geisha namanya kopi Geisha. Kopi termahal itu dari Kolombia. Nah, rasanya pas di manual brew itu malah kalah sama kopi dari Indonesia. Jadi ada di Indonesia itu namanya kopi dari Ijen Raung. Oh, nah, kalau Ijen? Bukan, kayaknya Jawa Timur ya. Tapi namanya Ijen Raung. Oh, Ijen Raung. Dan yang pembuatnya itu udah meninggal. Jadi itu penciptanya itu. Legasi terakhirnya itu buat itu. Dan itu disukai banyak orang di Indonesia daripada yang Indonesia. Ini bener nih kalau aku nanya kopi. Ini karena kamu ngomong terlibat di kopi ya, mungkin kamu lebih paham. Moga-moga nggak salah juga apa yang kamu sebutin ini. Pertanyaanku gini, enaknya kopi nggak enak tuh selera atau memang bener ada enaknya? Yang paling enak itu apa? Standarnya apa, Mas? Dirimu mau nyari apa dulu di kopi? Aku mau nyari gimana ya? Rasanya tuh yang bukan pahit aja. Berarti masuknya ke Arabica. Oke. Kalau Robusta kan emang rata-rata kopi yang campuran. Dan emang taste-nya itu rata-rata pahit. Jadi nyari yang di Arabica. Kalau kita mau nyari rasa, apalagi rasa originnya, itu lebih baik yang kopi-kopi specialty juga. Jadi akan dapat rasanya itu ketika si kopi ini semakin diprosesnya itu secara benar-benar, Pak. Semakin mahal kopi semakin kedapat rasanya. Oh, berarti yang dan manual brew itu kan processing pembuatan kopi yang paling lama daripada yang lain kan. Manual brew itu kan agak lama. Yang bikin mahal itu prosesnya ya berarti. Prosesnya. Dan itu menentukan rasa. Rasa. Jadi kalau baristanya bikin manual brew ya, dan dia nggak tepat takarannya, karena kopi itu nggak bisa feeling, Pak. Takarannya nggak tepat, itu rasanya nggak konsisten. Oh, kamu sih banyak kopi nih. Banyak kopi jenis toh. Mana yang paling enak? Menurutmu preferensi specialty itu? Ya apa aja? Apa itu satu aja? Biar aku jadi referensi mau beli kopi. Kalau aku Robusta sejauh ini apa ya? Dari Flores Bajawa itu enak, Temanggung itu juga lumayan. Satu aja. Kalau spesialita aku Ijen Raung sih. Ijen Raung ya? Ijen Raung tuh. Di mana kita bisa beli? Ada nggak yang good day rasa Ijen Raung? Itu beli di Borobudur Roaster. Berapa harganya satu yang 70 gram itu? Yang kemasan itu. Kemasan mahal banget, Mas. Iya, yang kecil yang kecil. Itu paling kecil. Paling kecil tuh. Segini kotak kecil. Kamu pekerja, ambil segenggam. Aku mau. Ambil aja segenggam. Aku udah pernah. Di karungnya kan, di gudang ada karung tuh. Mas lihat itu, Mas. Sak gitu. Aku ngambil juga percuma, nggak ada alat ya, Bang. Kan bisa numpang di tempat kita nongkrong, Mas tolong di green Mas ini Mas, gitu kan bisa aja. Iya, harusnya sih kepikiran. Yes. Soalnya kalau nah itu juga fakta juga, Pak. Jadi kopi itu kalau misalkan udah jadi bubuk, kenapa rasanya jadi kurang enak? Karena aromanya itu udah hilang. Oh iya, Ding. Itulah makanya di kafe itu dia green sendiri. Karena langsung dapat masuk itu. Karena dapat aromanya. Makanya kopi itu macam-macam. Oh, berarti aku harus beli grindingnya ya. Grinding aja beli. Yang gini aja nggak masalah ya? Yang gini. Terus gini. Bisa jadi generator listrik gitu. Terbang. Kepalamu potong-potong di layarnya lu. Ya, sorry teman-teman. Udah gitu aja ya. Ya, ODJ sudah kembali lagi dengan episode ini dan kita tutup dengan pantun kopi. Ya. Silakan kalimat pertama. Ariel Tatum ngadep sini dong. Ariel Tatum minum kopi di Total Sambat. Cakep. Oh ya, tetaplah minum kopi biar kamu merasa hebat.